Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku dengan materi PKN. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita baca doa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin kita telah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Nah, siapa yang masih ingat siapa ya Raja Purnawarman itu? Raja Purnawarman adalah raja di kerajaan Tarumanegara. Setelah pembahasan yang kita dengarkan kemarin, menurut kamu, apakah sikap Raja Purnawarman telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita perhatikan ringkasan berikut ini. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, dari ringkasan berikut ini, dari ringkasan yang tadi kita ketahui apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman sungguh begitu mulia. Beliau lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan dirinya. Raja Purnawarman juga sangat bijaksana dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsanya. Terbukti dari kebijaksanaan beliau untuk membangun berbagai sarana perairan untuk kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, beliau juga berani untuk langsung memimpin armada angkatan lautnya dalam membasmi perompak yang mengancam keamanan rakyatnya. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Siapa yang sudah hafal bunyi sila keempat? Insya Allah semuanya sudah hafal ya. Yuk kita sama-sama ucapkan atau bacakan bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, makna dari sila tersebut adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Kamu juga pasti sudah tahu nih, apa simbol dari sila keempat Pancasila? Ya, kepala banteng. Ya, lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Tapi kenapa ya kok yang dipilih kepala banteng? Kenapa bukannya kepala harimau atau bukan kepala dinosaurus? Kenapa juga tidak kepala gajah yang lebih besar? Nah, pemilihan kepala banteng sebagai lambang sila keempat itu dikarenakan yang pertama, banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Ya, jadi tidak ada banteng yang pergi sendirian. Ya, mereka selalu pergi bareng-bareng dengan teman-temannya. Nah, yang kedua, banteng merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga banteng menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Nah, hal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa ketika rakyat Indonesia semakin berkumpul, bersatu dan bermusyawarah, maka Indonesia akan semakin kuat dan bisa mewujudkan cita-citanya. Seperti yang kamu ketahui pada pembelajaran tema 1, kalau Indonesia terdiri dari beragam
suku bangsa, beragam agama, beragam kebudayaan. Nah, tapi apabila kita mau berkumpul, apabila kita mau bersatu, apabila kita mau menyelesaikan segala permasalahan dengan bermusyawarah, maka Indonesia akan semakin kuat dan dapat mewujudkan cita-citanya untuk menjadi negara yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila. Caranya, yang pertama nih, salah satu caranya, selalu menyelesaikan masalah dengan jalan bermusyawarah. Ya, ketika kamu terbentur dengan masalah baik itu kecil ataupun besar, jangan sekali-sekali diselesaikan dengan cara berantem atau berkelahi. Tapi, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah. Nah, cara yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau pendapat saat bermusyawarah. Jangan egois saat musyawarah, maunya pendapat kamu yang diterima atau pendapat kamu yang didengarkan. Jadi, tetap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Setelah diputuskan hasil musyawarah, keputusan tersebut sesuai dengan keinginan kamu ataupun tidak, harus kita terima dengan lapang dada dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Misalnya nih, contoh, kamu mendapatkan tugas kelompok dari Bu Guru. Nah, sudah janjian kalau hari Jumat sore kamu akan kumpul di rumah salah satu teman kamu untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Tiba-tiba sore hari Jumat sore itu juga paman kamu datang mengajak kamu untuk berenang di pik atau ya di pik. Nah, menggiurkan kan? Nah, kalau kamu memiliki sifat yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, kita atau kamu akan tetap berusaha untuk datang pada janji kamu dengan teman-teman untuk menyelesaikan tugas kelompok, ya. Dan kamu merelakan untuk tidak ikut pergi berenang bersama paman. Gitu ya, Nak ya. Coba siapa yang tahu siapa ya orang yang ada dalam gambar? Ya, ini adalah gambar Raja Bala Putra Dewa. Siapa ya Bala Putra Dewa itu? Bala Putra Dewa merupakan raja di kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putra Dewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur. Raja Bala Putra Dewa selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingannya sendiri. Sikap yang ditujukan Raja Bala Putra Dewa merupakan inti dari sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dari materi yang telah kita pelajari hari ini, tentunya kamu sudah mengetahui sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Semoga kamu dapat mengamalkannya ya, Nak. Nah, hari ini sekarang kita akan mempelajari sikap-sikap apa saja sih yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, tidak menghargai pendapat orang lain. Ini misalnya ketika kamu kita sedang melakukan musyawarah, ada orang yang memberikan pendapat, kalian tidak mengizinkan atau tidak mau mendengarkan pendapatnya karena misalnya dia kurang pintar, atau dia anak orang yang tidak mampu, atau kamu tidak suka dengan dia, gitu ya. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan sila keempat. Yang kedua, tidak bersedia menerima kritik dan saran. Ketika dikritik atau diberikan saran oleh orang lain, kamu marah. Itu tandanya tidak mencerminkan sila keempat.
Tapi bagi orang yang mengkritik dan memberikan saran, sebaiknya berikanlah kritik dan saran tersebut dengan bahasa yang halus, bagus, dan sopan ya, supaya yang dikritik juga tidak tersinggung atau tidak merasa berkecil hati. Nah, yang ketiga, membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri. Ya, ketika sebagai ketua rapat misalnya, memberikan keputusan hasil rapat yang menguntungkan dirinya sendiri, tidak menguntungkan kepentingan bersama. Nah, itu tidak boleh ya. Yang keempat, bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, contoh bersikap sewenang-wenang. Misalnya ada orang yang tidak kamu sukai, atau ada orang yang menurut kamu dia tidak sepintar kamu atau tidak sehebat kamu, akhirnya kalian suka membuli atau berlaku yang tidak baik ke teman kalian itu. Nah, yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Nah, tadi ketika kamu diajak berenang padahal sudah janjian untuk kerja kelompok, tugas kelompoknya juga mau dikumpulkan besok, kamu malah pergi ikut berenang. Akhirnya nanti kalau seperti itu tugas kelompoknya nggak jadi deh, ya. Tugas kelompoknya gagal, kalian satu kelompok dihukum oleh bu guru di kelas, padahal hal itu terjadi karena kesalahan satu orang. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih.